Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Semoga dengan program acara yang telah kami sediakan, dapat membawa berkat bagi keluarga Anda dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan dan semoga Tuhan memberkati. Kekacauan meningkat di seluruh dunia. Perpecahan politik dan pandemi global melanda dunia kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pernahkah Anda bertanya-tanya kemana arah dunia ini? Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang nubuatan Alkitab? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar ada? AWR Indonesia atau Radio Advent Suara Pengharapan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam membuka nubuatan Alkitab. Ini adalah serangkaian pembahasan yang menarik juga mendebarkan. Anda tidak akan mau ketinggalan satu seri pun saat bersama membuka kunci nubuatan yang membawa kita tepat di waktu kita hidup saat ini. Tepat sebelum Yesus datang kembali. Serial lengkapnya dibawakan oleh Kemi Oatman, pembicara internasional yang saat ini melayani sebagai wakil pimpinan Radio Advent sedunia, yang dapat disaksikan di YouTube AWR Indonesia. Jangan lewatkan satupun dari pembahasan ini. Yesus kan datang, oh Yesus kan datang, Dia datang segera dan waktunya dekat. Nyatakan, nyanyikan pada dunia kabar yang indah, semua orang harus tahu. Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab. Apakah yang dikatakan Alkitab mengenai bagaimana Yesus akan menyelamatkan kita dari planet bumi yang semakin rusak ini? Apakah bedanya antara pengangkatan rahasia dengan kedatangan Kristus yang kedua kali? Saat ini kita memang sedang berada di masa akhir dunia. Jadi misi penyelamatan terbesar dari sejarah dunia akan segera terjadi. Apakah Anda siap? Apakah ini pertama kalinya Anda mendengarkan? Jika iya, hubungi kontak AWR Indonesia yang disampaikan di akhir siaran. Anda juga dapat mengikuti semua program sebelumnya di YouTube AWR Indonesia, mendengarkan podcastnya setiap Sabtu di website AWR Indonesia dan Spotify, juga mengikuti pemutaran siaran bersama di voice chat grup Telegram Special Weekend, baik di Jumat malam, Sabtu siang, ataupun Minggu petang. Sahabat pendengar, dalam pemaparan sebelumnya kita mempelajari kebenaran tentang kematian, bagaimana Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas dan meyakinkan dan memberi penghiburan ketika Yesus memberitahu kita sebanyak 50 kali bahwa kematian itu hanyalah tidur sesaat sampai Yesus nanti membangunkan kita pada pagi kebangkitan. Tahukah sahabat pendengar bahwa seluruh surga mengatur penyelamatan Anda sekarang? Bahwa Yesus, Raja alam semesta, sedang mempersiapkan dan menata rumah surgawi saat ini. Kita akan melihat kebenaran ini saat ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami dan sungguh akan menggetarkan jiwa mendengarkan rencana Tuhan bagi Anda. Sekarang mari ke benua Afrika, di mana Kemi Oatman, pembicara serial ini, menemui Asad, bertatap muka di negara yang dirahasiakan. Asad adalah salah satu penyiar Radio Advent yang setia, dan kisah tentang Asad ini akan membantu mengantarkan kita kepada topik saat ini, penyelamatan. Namun tentu saja, mari lebih dahulu kita berdoa, para sahabat pendengar. Bapa Surgawi yang terkasih, Tuhan, terima kasih banyak telah membawa kami bersama lagi pada kesempatan ini untuk mempelajari momen paling mengagumkan dalam sejarah. Tuhan, kami tidak sabar menunggumu datang kembali, dan kami tahu itu akan segera terjadi. Kami telah melihat tanda-tanda, kami mendengar amaran-amaran dalam Alkitab, dan semuanya sementara digenapi. Kami ingin menjadi siap, Tuhan. Jadi kami ingin tahu kebenaran tentang kedatangan-Mu yang kedua, sehingga kami dapat bersiap. Tuhan, terima kasih untuk penyelamatan yang kami semua tunggu. Kami mengasihi dan mengagungkan-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang Maha Mulia dan berkuasa. Amin. Suatu sore,
Asad menutup pintu kantornya di studio Adventist World Radio. Asad akan pergi selama beberapa hari. Ia naik bus dan tidak ada yang nampak aneh. Hari itu seperti hari-hari lainnya. Hanya saja hari itu dia bepergian lebih jauh. Dan kali ini kembali ke negara asalnya untuk sebuah kunjungan singkat. Meskipun ada penganiayaan agama di negara asalnya, namun Asad merindukan kaumnya untuk mengenal Yesus. Dan inilah yang mendorongnya untuk pulang. Tiba-tiba, perenungan Asad terhenti. 3 pria bertopeng menghentikan bus yang ia tumpangi, dan mereka membawa senjata. Asad merasa ngeri ketika mereka menariknya, dan lebih mengerikan lagi saat mereka berteriak, "Ini pria yang kita sedang cari." Mereka berkata kepada Asad bahwa mereka tahu dia bekerja di Radio Advent, dan mereka desak Asad dengan berbagai pertanyaan. Tidak puas dengan jawaban Asad, mereka melemparkan Asad ke sebuah kontainer kargo kosong yang besar. Tertutup dari udara segar dan sinar matahari, Asad duduk dalam kegelapan. Kaos kaki, sepatu, dan jaketnya diambil, dan Asad menderita dalam kondisi yang ekstrim. Saat matahari bersinar terik di siang hari, logam kontainer itu memperparah panasnya. Dan sementara di malam hari, dingin yang tajam masuk ke dalam. Tanpa makanan dan tanpa air minum, maka Asad segera jatuh sakit. Sementara dia duduk terisolasi di kontainer yang gelap, pikirannya kembali ke masa kecil. Adegan saat desanya diserbu pada malam hari melintas di pikirannya. Orang-orang yang menyerang desa saat itu juga memakai topeng. Dan entah bagaimana saat itu Asad kecil bisa melarikan diri dan dia berlari dengan sekuat tenaga. Sendiri dalam kegelapan, saat itu Asad kecil mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada saya? Pikiran Asad masih berlanjut berkutat pada kenangan-kenangannya. Asad dibawa ke sebuah panti asuhan saat itu. Dan anak-anak lelaki di sana telah memperkenalkan Asad pada siaran Radio Advent atau Adventist World Radio atau AWR. Mereka sering berkerumun bersama mendengarkan siaran radio itu. Dan mereka saat itu menyadari bahwa jika mereka tertangkap, mereka akan dihukum. Kekristenan tidak diizinkan di negara itu. Tetapi larangan itu hanya membuat anak-anak semakin merindukan kebenaran. Lalu suatu hari, Direktur panti asuhan memanggil Asad ke kantor karena Asad sudah cukup besar saat itu untuk meninggalkan panti asuhan. Hati Asad sakit saat dia berjalan pergi meninggalkan panti asuhan itu, tidak pernah kembali. Dan sekali lagi, pada saat meninggalkan panti asuhan, Asad bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada saya? Sekarang, Asad sedang duduk sendirian di dalam kontainer, dan ia merenungkan pertanyaan yang sama saat ia kecil dan sendirian. Seorang anak yatim piatu yang sangat sedih. Apa yang akan terjadi pada saya? Asad memejamkan mata dan berikutnya ia mengingat pekerjaannya dengan AWR. Sejak melarikan diri dari negara asalnya, Asad telah menjadi produser untuk program Radio Advent dalam bahasa aslinya untuk orang-orang di negara asalnya. Kekristenan memang dilarang, tetapi radio dapat membawa pekabaran yang misionaris tidak dapat lakukan. Asad bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada program radionya sekarang? Siapa yang akan melanjutkan pekerjaannya jika dia tidak bisa kembali? Sahabat pendengar, hari demi hari, minggu demi minggu berlalu. Dan kemudian Asad tiba-tiba dikeluarkan dari kontainer. Tetapi dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Dia kelaparan, dipukuli, dan bahkan disetrum dengan listrik. Namun Asad telah bertahan lebih dari yang sepatutnya yang dapat ditanggung manusia. Dan suatu hari, tanpa pemberitahuan, ikatan tangannya dilepaskan dan dikatakan padanya bahwa dia bisa pulang. Asad hampir tidak percaya, dia bebas. Dan Asad memuji Tuhan pada saat dia bisa naik bus lagi. Dan kali ini pulang ke keluarganya dan kemudian kembali ke pekerjaannya di stasiun Radio Advent atau AWR. Jadi meskipun pengalaman yang Asad telah lalui begitu mengerikan, dia percaya Tuhan menjaganya tetap aman. Dan dia tahu bahwa selama Tuhan menginginkan dirinya untuk menghasilkan program-program di radio, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sahabat pendengar, Tuhan itu adalah tentang penyelamatan.
Tuhan tidak hanya memiliki rencana luar biasa untuk menyelamatkan kita dari planet ini yang telah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi Tuhan setiap hari menyelamatkan manusia melalui momen-momen ajaib, sementara kita menjalani perjalanan pribadi kita melalui kehidupan ini, seperti pengalaman Asad. Tuhan kita akan membebaskan kita dari cengkraman kematian. Rencana Allah di akhir zaman dinyatakan dalam firman-Nya, dan itulah yang memberi kita keberanian untuk memilih tulisan kitab suci. Mari kembali kita ingat tema kita. Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya. Jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Sahabat pendengar, apakah Anda tahu bahwa satu dari setiap 11 ayat dalam Perjanjian Baru berbicara tentang kembalinya Yesus? Peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali disebutkan 2.500 kali di dalam seluruh Alkitab. Setiap nubuatan dari Kejadian sampai Wahyu membangun klimaks sejarah bumi, yaitu kedatangan Yesus kedua kali, penyelamatan kita. Ketika Anda melihat kitab Wahyu, ada satu tema pusat, dan itu adalah Yesus. Bukan naga, bukan binatang buas berkepala 7, bukan. Mari kita lihat Wahyu 14 ayat 14. Mengatakan, "Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti seorang anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sapi tajam di tangannya." Kitab Wahyu menggambarkan kedatangan Yesus. Digambarkan bahwa Yesus datang dengan sebuah mahkota di kepalanya, karena dia datang sebagai Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Anda kan lihat sahabat bahwa Alkitab tidak menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua dengan cara menyelinap ke dunia secara diam-diam atau rahasia. Mungkinkah orang Kristen mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali berbeda dari apa yang Alkitab jelas nyatakan? Mari kita ingat peristiwa kedatangan Yesus yang pertama. Saat itu orang-orang di Yerusalem terkejut, bingung, dan tidak siap ketika Yesus datang ke dunia yang pertama kali dengan cara yang tenang, sederhana, dan hanya sedikit yang menyambutnya sebagai seorang bayi yang lahir dari keluarga miskin. Dan sayangnya, orang-orang pada saat itu menerapkan nubuatan tentang kedatangan Mesias yang kedua kali untuk kedatangan Yesus yang pertama. Jadi mereka saat itu mengharapkan yang sebaliknya. Mereka mengharapkan yang datang adalah seorang penakluk untuk menggulingkan kekuasaan Roma, karena mereka ditekan di bawah kekuasaan Roma. Jadi orang-orang Yahudi berpikir seorang raja akan datang dan membangun kembali bangsa mereka sebagai kekuatan pemerintahan dan membalikkan hierarki Roma. Sejarah bisa terulang lagi para sahabat. Banyak orang Kristen saat ini menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali secara berbeda dari apa yang Alkitab jelaskan. Yesus memberi kita tanda-tanda yang pasti dan rinci tentang kedatangannya yang kedua, sehingga kita dapat membedakannya dari penyesatan manapun. Yesus datang dengan mahkota emas di kepalanya. Alkitab selalu menggambarkan kedatangan Kristus dalam kekuasaan dan kemuliaan. Jika kita melihat kitab Wahyu, Yesus selalu digambarkan dia datang dalam keagungan surgawi. Wahyu 19 ayat 11. "Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil." Kemudian ayat yang ke-14. "Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih." Mengapa Alkitab menggambarkan Yesus secara simbolis datang dengan kuda putih? Seekor kuda putih adalah simbol kemurnian, kemenangan, dan kegemilangan. Ketika Yesus datang dengan mahkota emas di kepalanya, menunggang kuda putih, dia digambarkan sebagai jenderal yang menang, datang untuk mengalahkan semua kekuatan jahat. Yesus kembali dengan kemenangan, penuh kegemilangan dan kemuliaan. Mari kita lihat Wahyu 11 ayat 15. "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya." Sahabat pendengar, ketika Yesus datang, pertentangan besar akan berakhir. Dosa dan orang berdosa tidak akan ada lagi. Kedatangan Yesus bukanlah peristiwa misterius.
Dia datang untuk memerintah seluruh alam semesta. Dia datang untuk disembah dan dipuji oleh umat tebusan selama-lamanya. Ada dua pertanyaan yang sangat penting yang banyak orang tanyakan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Yang pertama, bagaimanakah Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya? Yang kedua, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya akan siap saat dia datang? Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas untuk kedua pertanyaan tersebut. Rencana Allah untuk akhir zaman dinyatakan dalam firman-Nya. Yesus dengan gamblang menggambarkan salah satu penipuan sebelum kedatangannya demikian. Lukas 17 ayat 23. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Dengan kata lain, sahabat pendengar, jika ada yang mengatakan, "Hei, Yesus sedang bertemu secara rahasia sekarang dengan beberapa orang pilihan di Tokyo atau di New York atau di sebuah ruang kuil rahasia dengan kelompok agama tertentu." Atau, "Hei, Yesus saat ini sedang mengumpulkan banyak pengikut di gurun atau di mana saja di bumi." Kita bisa tahu bahwa itu adalah tipuan dan hal-hal yang dikabarkan tersebut salah. Jangan ikut mereka. Lukas 17 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Sahabat pendengar, Kristus tidak akan muncul tiba-tiba di sebuah acara bincang-bincang atau talk show, katakan di Hollywood. Atau dia datang sebagai pembuat mujizat di jalanan Paris. Yesus kita tidak akan berjalan di beberapa jalan besar di dunia ini. Yesus kita tidak akan melakukan mengangkat tangannya, membanggakan diri lalu mengatakan, "Akulah Mesias." Yesus datang seperti kilat yang memancar dan menerangi seluruh langit. Kristus turun dari atas. Dia tidak akan bangkit dari bawah atau muncul dari bumi. Perbedaan yang begitu penting. Itulah sebabnya Yesus memberi kita keterangan yang rinci. Seperti dia datang dalam awan kemuliaan, sehingga kita tidak mencari semacam dewa dalam tanda kutip yang muncul dari bumi. Sahabat pendengar, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah benar-benar perlu untuk memahami semua ini? Bukankah jika saya mengasihi Yesus itu sudah cukup? Setan berusaha menipu orang-orang dan banyak yang tertipu. Setan disebut penipu ulung. Dia memalsukan kebenaran untuk menyesatkan jutaan orang. Izinkan saya saat ini berbagi dengan Anda beberapa fakta yang sangat jelas tentang kedatangan Tuhan kita Yesus yang kedua kali. Kedatangan Kristus akan menjadi peristiwa harafiah. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dituliskan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sahabat pendengar, Yesus naik. Kekuatan gravitasi tidak bisa menahannya. Dan ketika para murid menatap Yesus dalam kekaguman, Yesus naik lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Para murid melihat Yesus pergi, dan mereka akan melihat dia kembali. Kristus yang asli naik ke surga, dan Kristus yang asli akan turun dari surga. Yesus ini yang menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan membangkitkan orang mati, telah naik ke surga dan akan kembali lagi. Alkitab jelas mengatakan kedatangan Yesus akan menjadi peristiwa yang terlihat. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Sahabat pendengar, tidakkah Anda senang mendengarnya? Dikatakan setiap mata. Jadi ayat ini menekankan kembali bagaimana Yesus tidak akan datang secara diam-diam dan secara khusus hanya memilih beberapa orang. Saya akan bacakan kembali. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Peristiwa ini literal dan terlihat. Kedatangan Kristus juga akan menjadi peristiwa yang dapat didengar. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga,
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bisakah Anda bayangkan, sahabat pendengar, mendengar suara Tuhan bergemuruh melintasi alam semesta, menyerukan kedatangannya? Ini bukan rahasia. Yesus tidak akan datang secara rahasia atau diam-diam. Seruan Tuhan yang luar biasa akan membangkitkan semua orang yang telah mati di dalam Kristus. Suaranya akan menembus kuburan mereka, dan mereka akan bangun untuk raja mereka yang menang yang datang menyelamatkan mereka. Mereka akan mendengar suara penghulu malaikat dengan sangkakala yang menandakan kemenangan, menang atas kematian, dan orang yang mati di dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ini adalah momen luar biasa di mana setiap orang akan menerima kekekalan, yang berarti selamanya kita akan hidup dalam kesempurnaan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 menjanjikan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi sahabat pendengar, tidak hanya orang benar yang mati bangkit dari kubur mereka, tetapi juga orang benar yang hidup ketika Yesus datang akan bertemu Yesus di angkasa, dikelilingi oleh beribu-ribu dan berlaksa-laksa malaikat berkilauan. Anda tidak mau ketinggalan ini para sahabat. Jika kita mengambil sedikit waktu untuk memikirkan momen kedatangan Yesus yang kedua kali itu, maka cobaan apapun yang kita alami di dunia ini layak untuk dilalui, karena tidak hanya Yesus yang akan membawa Anda melalui pencobaan ini, tetapi Dia menjanjikan pemberian yang luar biasa. Sahabat pendengar, ambillah pemberian itu, karena Yesus memberikannya dengan cuma-cuma bagi Anda. Untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah Yesus datang untuk tinggal di dunia pada saat itu? Tidak. Alkitab mengatakan bahwa kita, umat tebusan, yang menemui Yesus di angkasa. Jadi jangan kacaukan yang dikatakan oleh kitab suci. Kita tidak menemui Yesus di bumi. Kaki Yesus tidak menjejak di tanah. Kita bertemu dengan Dia di angkasa. Poin ini saja sudah menjawab semua pertanyaan tentang yang mengaku sebagai Yesus dan berjalan di bumi. Dalam Matius 24 ayat 26, Yesus memperingatkan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Sahabat pendengar, misalkan teman Anda datang dan memberitahu Anda bahwa dia bertemu Yesus yang mengkhotbahkan kebenaran Alkitab yang sangat indah dengan penuh kuasa dan bahkan memanggil api turun dari surga, menyembuhkan yang sakit, memberkati anak-anak, membaca pikiran orang, dan menghentikan perang. Apa yang akan Anda katakan kepada teman Anda tersebut? Sekarang Anda sudah tahu sendiri tentang kebenaran kedatangan Yesus dari kitab suci. Jadi Anda harus segera memberitahu teman Anda bahwa orang itu yang dikatakan sebagai Yesus adalah penipu. Alkitab berkata, jangan pergi. Ketika Kristus yang asli datang, Dia akan bersama dengan berlaksa-laksa malaikat. Itu seperti pertunjukan kilat yang mempesona di langit, seperti yang dikatakan dalam Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sahabat pendengar, kedatangan Kristus akan menjadi peristiwa yang mulia. Hanya Kristus yang memberi hidup. Hanya Dia yang bisa membangkitkan orang mati. Kristus yang asli akan menemui kita di langit untuk kemudian melakukan perjalanan dengan Dia. Melewati bulan, melewati bintang-bintang, melewati matahari, ke ruang tahta Allah di alam semesta. Dan di sana, kita akan selalu bersama dengan Dia. Matius 24 ayat 30, Yesus berkata, akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Kedatangan Kristus seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Dia muncul di langit kepada semua bangsa di bumi. Wahyu 1 ayat 7 memberitahukan, setiap mata akan melihat Dia. Jadi Anda lihat sahabat pendengar, bukan hanya orang percaya yang akan melihat ketika Yesus datang, tetapi juga orang-orang yang telah menolaknya. Ini momen utama pembuktian kebenaran karakter Tuhan.
Setiap orang akan melihat dan mendengar kebenaran yang pasti dari Alkitab, dan itu sedang digenapi di depan mata mereka. Ketika Yesus datang, hanya ada dua kelompok orang, yang tidak selamat dan yang selamat, yang terhilang dan yang ditebus. Tidak ada kesempatan kedua ketika Kristus datang kembali. Peristiwa ini adalah puncak dari sejarah bumi. Jadi Yesus memastikan untuk datang secara harfiah, kelihatan, terdengar, dan Yesus datang dengan kemuliaan. Sahabat pendengar, apakah Anda dihiburkan dengan mengetahui bahwa Yesus akan segera datang untuk menyelamatkan Anda sebagai anaknya, untuk membawa Anda pulang? Sebelum menutup pembahasan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran yang indah tentang kepastian cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami memohon padamu untuk kami dapat tinggal di rumah surgawi yang telah Engkau persiapkan sepanjang kekekalan dan mengagumi kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau tahu hati setiap orang yang mendengarkan saat ini, yang juga rindu bersama-Mu untuk ada di surga. Bantu kami semua untuk membuat keputusan setiap hari yang menuntun kami kepadamu. Dalam nama Yesus yang mulia dan berkuasa, kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, saat jumpa dan berpisah, sampaikanlah dengan suka. Para sahabat, saya mengundang Anda untuk berinteraksi dengan kami. Silakan hubungi kontak AWR Indonesia yang disampaikan setelah ini. Anda dapat dibantu jika Anda ingin membuat keputusan menjadi salah satu dari anak Tuhan atau memperbarui komitmen Anda kepada Tuhan. Demikian juga untuk pelayanan doa, pertanyaan Alkitab maupun belajar Alkitab, perlawatan online, bimbingan untuk sahabat Alkitab, juga baptisan yang kudus. Bergabunglah kembali untuk pembahasan berikutnya untuk melanjutkan pemaparan rahasia penyelamatan. Terima kasih Anda bersama dengan kami. Pilihlah jalan Tuhan, sahabat pendengar. Selamat berpisah. Tuhan memberkati. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Atau telepon ke 0821 1061 1595. Boleh mengirimkan juga email ke awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung dengan media sosial kami di Facebook Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan atau Radio Advent Suara Pengharapan, serta di grup WhatsApp. Para pendengar, seiring berjalannya waktu, kami berharap siaran kami setiap hari menjadi pelajaran bermakna bagi hidup Anda. Kiranya kasih Kristus akan selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama. Dan salam sejahtera. Tuhan memberkati.